Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue mau bahas film yang berjudul Melisa P. Dimana si Melisa ini merupakan gadis perawan berusia 15 tahun. Dan dia penasaran dengan nikmatnya bercocok tanam dengan laki-laki setengah buaya yang disukainya. Waduh. Oke, supaya tidak penasaran, mari kita lanjut ke filmnya. Film diawali di salah satu apartemen yang terletak di Paris, Prancis, yang merupakan tempat tinggal Melisa, ibunya, dan juga neneknya. Di pagi yang cerah, Melisa mau tidur tanpa armor, sedang bersolok karir di dalam kamarnya. Namun, aksinya terhenti ketika sang ibu membangunkannya untuk ke sekolah. Di hari itu juga, dia dan Manuela, teman satu sekolahnya, diundang untuk berenang di kolam renang di rumah Daniel. Dan itu pertama kalinya Melisa berkenalan dengan Daniel. Setelah perkenalan itu, Melisa langsung tancap gas dan melepas armor di tubuhnya. Melisa perlahan berjalan menuju kolam penangkaran buaya. Daniel yang suka iseng keciwi seksi langsung menarik Melisa ke dalam kolam. Namun karena Melisa tidak bisa berenang, akhirnya Daniel mengajak Melisa untuk pergi ke taman sisi rumah Daniel. Melisa yang dari dulu menyukai Daniel pun mengikutinya. Dan di taman, mereka saling cari tahu satu sama lain. Mereka saling tanya jawab, ya semacam Q&A gitulah. Setelah perbincangan yang cukup dingin, akhirnya Daniel membuka omongan dan menanyakan apakah Melisa mau ciuman dengannya. Cucu. Melisa yang terbiasa solo karir pun tanpa pikir panjang langsung mengiyakan ajakan Daniel tersebut. Namun bukan ciuman di bibir, melainkan malah Daniel membuka tirai bambunya dan menyuruh Melisa untuk menghisap bambu milik Daniel. Setelah kejadian memantapkan itu, Daniel pun pergi dan menghilang. Scene pun pindah keesokan harinya, di mana Melisa yang sedang siap-siap untuk pergi ke sekolah. Dia sangat bersemangat karena hari ini pelajaran favoritnya yaitu olahraga panjat tiang. Gesek terus sampai becek. Singkat cerita, setelah sekian lama Daniel dan Melisa pun akhirnya bertemu lagi di sebuah kafe yang tidak jauh dari sekolahnya. Daniel pun langsung mengajak Melisa untuk kerja kelompok di rumahnya. Sesampainya di sana, Daniel menanyakan tentang keperawanan si Melisa. Waduh. Lalu Melisa menjawab, ke orang sih belum, ke tiang sih udah. Daniel dengan sukarela menawarkan bambu miliknya untuk memenuhi kebutuhan si Melisa. Dan seperti biasa, tanpa pikir panjang, Melisa pun mengiyakannya. Namun setelah belajar kelompok usai, Daniel pun menghina Melisa dan mengatakan Melisa idiot karena telah mau melakukan apa yang disuruh oleh Daniel. Waduh, mau buaya parah ini mah. Melisa yang terlanjur becek, dia melanjutkan solo karirnya di rumah sambil memikirkan untuk balas dendam dengan menyakiti hati setiap laki-laki yang ia temui. Dan dia memulai aksinya di kantin sekolah dengan menggoda seorang om-om genit. Dan setelah om-om genit itu engas, Melisa pun meninggalkannya begitu saja.
Singkat cerita, Daniel kembali menelpon Melissa dan mengajaknya untuk adu mekanik lagi. Melissa yang sudah mulai kecanduan pun mengiyakan ajakan tersebut. Namun tanpa diduga di rumah tersebut sudah ada temannya Daniel yang bernama Naldo. Melissa yang sempat menolak, namun karena Melissa tidak terima, dia dibilang anak kecil. Akhirnya dengan terpaksa dia melayani Daniel dan juga Naldo. Keesokan harinya Melissa pergi ke museum lukisan. Dia yang semakin ketagihan akhirnya melakukan permantap-mantapan dengan si bapak penjaga museum. Sementara di tempat lain, teman-teman sekelas Melissa membaca buku diarinya, termasuk sahabatnya Manuela. Melissa kecewa dengan tindakan sahabatnya tersebut karena telah membiarkan orang lain membaca buku diarinya. Melissa yang semakin frustasi pun berniat merubah penampilannya untuk menarik simpati Daniel. Hingga akhirnya Naldo pun menemui Melissa dan mengatakan bahwa Daniel telah menunggunya di suatu tempat. Namun setelah sampai di lokasi tersebut, ternyata Melissa telah dijebak oleh Naldo. Dia mengajak Melissa untuk masuk ke ruang bawah tanah. Ternyata di ruang bawah tanah sudah ada teman-teman Naldo. Dan Melissa akhirnya digengbeng oleh para buaya penikmat gratisan. Kehidupan Melissa pun semakin hancur setelah mendapat cemoohan dari teman-teman dan juga neneknya akhirnya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Melissa pun akhirnya bertemu Daniel. Dan seperti biasa, Daniel pun mengajak Melissa untuk bersenang-senang di pestanya. Melissa yang sempat jual mahal pun menolak. Namun karena rayuan maut Daniel, akhirnya Melissa menghadiri pesta tersebut bersama sahabatnya Manuela. Namun siapa sangka, ternyata di belakang Melissa, selama ini Manuela dan Daniel pun menjalin hubungan. Daniel pun langsung mencium Manuela di depan Melissa dan membuat Melissa cemburu. Melissa yang semakin frustasi itu pun memutuskan untuk lompat ke dalam laut. Di akhir cerita, Melissa dan ibunya mengunjungi makam neneknya. Mereka memulai kehidupan yang baru dan melupakan masa-masa kelam yang pernah ia alami. Film pun selesai. Oke guys, kesimpulan yang bisa gue ambil dari film ini bahwa semua laki-laki itu bangsat. Makanya gue gak suka sama laki-laki. Jangan terlalu gampang memberikan harta karun paling berharga milik kalian, terutama untuk ciwi-ciwi. Jaga diri dan selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.